Oke, pada materi video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat COP atau title block di layout SketchUp. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka eh, layout SketchUp pada desktop ataupun pada menu bar. Lalu akan muncul kolom seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa memilih file, lalu klik new ya, lalu kita pilih eh, kertas atau template kertas yang akan kita gunakan untuk membuat layout. Di sini ada pilihan, ada graph paper, ada plain paper, ada lain-lain. Lalu kemudian di sini ada storyboard, kemudian ada title block. Nah, title block ini berisi tentang COP ya yang sudah tersimpan di layout standar dari SketchUp. Baik, apabila kita akan membuat COP sendiri, kita bisa menggunakan plain paper, yaitu A3 landscape untuk ukuran A3. Nah, setelah itu kita scroll ya, ini adalah tampilan standarnya. Kita bisa menampilkan yang pertama show grid-nya sebagai penanda milimeter bloknya. Nah, kemudian kita akan buat, sebelumnya kita akan membuat COP. Ya, COP-nya itu adalah akan seperti contoh. Nanti kita ambil dari contoh yang sudah ada, lalu kita tiru atau kita modifikasi ya. Yang pertama adalah kita masukkan terlebih dahulu file yang akan kita contoh ya, insert, lalu kita pilih title block copy, lalu kemudian klik. Nah, ini adalah title block yang sudah dibuat. Sebelumnya saya membuat ini dengan AutoCAD, lalu kemudian di-convert ke PDF dan kemudian diedit menggunakan Photoshop menjadi PNG filenya. Nah, seperti ini. Baik, karena ini tadi bentuknya adalah landscape si kertasnya dan kopnya ini harus diputar terlebih dahulu ya, 90 derajat kurang lebih. Nah, oke. Lalu kemudian kita bisa stretch ya, stretch kira-kira disamakan. Kalau untuk menahan supaya stretchnya sama, tekan shift ya supaya dia sama pergeserannya, supaya si kotaknya, rektangnya itu sejajar atau tidak tidak mencon ya. Apa itu mencon? Tidak terskala dengan baik. Nah, kalau kita tekan shift ya, nah ini akan menjadi pas kurang lebih. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah copy yang sudah dibuat di di CAD. Nah, kita ambil contoh ini ya, kita geser dulu sementara, lalu kita akan buat sampelnya. Nah, yang pertama adalah kita bisa buat rektang, lalu kemudian kita bisa klik sembarang ya di sini, lalu kemudian nggak apa-apa tidak mirip ya, diperkirakan saja kira-kira kurang lebih seperti apa. Misalkan dia di sini, nanti kita bisa geser kalau kurang. Nah, ini posisinya ada di bawah ya, kita bisa lakukan ini bisa ke range-nya ke back. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah ada. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya adalah kita akan buat kotak-kotak seperti ini ya. Misalkan kita ambil ini, lalu kemudian kita taruh di sini. Tempelkan dengan yang tadi ya. Atau kita bisa juga misalkan kita tadi ambil, lalu kemudian kita geser terlebih dahulu. Nah, apabila gesernya menggunakan ini, escape dulu ya, saya telah menggeser. Nah, ini terseleksi, tekan huruf kontrol ya. Tekan kontrol, tekan ini ya. Oh, ternyata yang geser. Nah, untuk lurus tekan shift. Oke. Kita anggap ini sama ya. Lalu kemudian kita juga bisa menarik garis lurus ataupun membuat kotak lagi ya. Kita bisa membuat kotak lagi sembarang, lalu klik di sini, kemudian kita bisa luruskan kurang lebih sama seperti ini. Ya, lalu kemudian kita bisa copy ini ke bawah dengan tekan kontrol. Ya, sorry saya ulangi.
tekan kontrol ya, tahan, lalu kemudian kurang lebih yang kita anggap mirip lah ya. Sini nanti setelah itu sudah selesai, lalu kemudian kita klik lagi, kita tekan lagi. Nah ini kebetulan dibagi 3 ya, jadi kita bisa lakukan geser ya, geser. Nah kira-kira seperti segini kurang lebih. Nanti habis itu kita geser ke sini. Nah ini diperbesar, kita tekan kurang lebih segini ya. Oke, lalu kemudian kita buat lagi gini. Nah sudah jadi ya. Lalu kita blok ini, kita tekan kontrol, rubah lagi di nah, tekan kontrol, nah, 1, tekan kontrol lagi 2, tekan kontrol lagi ditahan 3, lalu kemudian ini lagi, tekan sini ya. Oke, sudah selesai, lalu ini kurang lebih sampai sini ya, gampang diberesin. Oke, lalu kemudian misalkan ini tarik lagi ke sini. Oke, lalu kita besarkan kurang lebih seperti inilah ya, gini. Oke, lalu kemudian yang ini 3 ini kita coba lagi ya, kita ambil, kita bisa pilih. Nah, tekan kontrol lalu copy ke sini. Nah, setelah selesai ini sudah dibesarkan. Oke, nah ini juga ini dikecilin. Oke, lalu ini kita buang, delete. Kita tarik ini sampai sini pas. Kalau sudah sesuai ukurannya, kita lihat. Nah, baru kita klik, tekan shift, lalu kemudian tekan kontrol tarik ke bawah. 1, 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, kemudian lalu copy yang ini ke sini. Oke, gampang kan, mudah. Nah, ini juga sama, kita buat ketiga ini, kita copy ya, walaupun ukurannya berbeda, kita anggap saja. Oke, ini ya cukup. Saya pikir kita geser-geser saja sesuai dengan ininya, jaraknya ya. Diperkirakan saja, tidak mesti harus sama ya. Oke. Nah, seperti ini sudah selesai. Lalu yang ini 2, ini sama posisinya. Nah, ini kita geser. Ini digeser. Nah, ini tarik ke bawah. Ini juga tarik ke bawah. Nah, sisanya ini ya. Nah, ini bisa di-copy ke bawah. Tekan kontrol. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian kita bisa masukkan nama-namanya, seperti kita masukkan catatan. Catatan. Nah, oke. Kita bisa mengatur ya. Nah, ini kita bisa juga supaya pas ya, kita tarik atas dan ini mudah-mudahan ya. Nah, ini sudah. Kalau mau dirubah besar atau bentuk hurufnya ya, kita bisa memilih hurufnya, klik ini, lalu kemudian text style, kita pilih hurufnya misalkan Yugotik ya, lalu kemudian besar 10, lalu bold misalkan. Nah, ya. Nah, kemudian kita bisa kontrol lalu kemudian ke bawah ya. Oke, lalu kemudian ini revisi. Oke, lalu kemudian klik lagi, kontrol ya, salah. Klik nomor, pokoknya kecil.
nomor ya, ini bisa kita kecilkan. Kita geser, mohon maaf, saya lagi kurang enak. Nah, ini bisa dipilih center. Ya. Lalu kemudian ada apa lagi? Ada tanggal, kita tekan kontrol ya. Kontrol, sudah. Nanti kita bisa ganti. Nah, ini kita geser sini, lalu ini kita geser sini. Nah, ini kita ganti keterangan. Oke. Ini kita ganti tanggal. Oke. Selesai. Nah, kemudian ini kita ganti proyek. Kontrol, taruh di sini ya. Nah, mungkin geser sedikit. Sesuaikan. Sudah selesai. Lalu kemudian selanjutnya adalah meneruskan ini ya. Ini pemilik. Kontrol lagi ya. Kalau bentuk kursornya udah plus, nah baru geser. Pemilik. Pemilik. Oke. Geser lagi. Agak sedikit berat sih. Tapi kalau sudah jadi crop, nanti lebih ringan. Nah, oke. Lalu kemudian kontrol, tekan kontrol ya. Sini. Nah, di sini kita bisa klik client. Oke, nah kalau ini memang nggak muat, maka ini bisa digeser. Kalau ini nampaknya gede ya, jadi gitu. Sesuaikan. Tenang saja, ini ada snapnya, jadi tidak perlu khawatir dia geser. Yang penting kita sudah mantap menggesernya, lalu kemudian selanjutnya ini kita buat teksnya ya, lainnya center. Oke. Lalu kemudian kita copy dengan kontrol lagi, lepas, kontrol lagi, tekan kontrol jangan dilepas ya. Oke. Lalu kemudian ini kita tulis yang besar. Oke. Nah, client ini kita kasih prinsipal sekarang. Nah, kurang gede ya ininya. Nah, maka ini bisa kita kecilkan. Misalkan ini kita kasih 9, yang ini kita kasih 9 juga, ini 9 kecilan enggak ya? Enggak lah ya, bukan. 9, ini 9. Ini kita ganti arsitek. Arsitek. Lalu kemudian di sini misalkan drafter. Ini misalkan site atau pitch lapangan, PIC, pelaksana konstruksi ya, lapangan. Oke. Lalu di sini ada skala tanggal nomor gambar. Nah, kita bisa copy yang ini, tekan kontrol, salah. Ini tekan kontrol, masukin ke sini, kontrol lagi ke sini, baru kontrol lagi ke sini. Nah, ini belum dimasuk ratain ini. Ini juga belum diratain. Nah, ini bisa kita attach origin center. Nah, ini di sini skala. Yang ini tanggal. Yang ini nomor gambar. Nomor GBR. Oke, selesai. Nah, ini kita bisa save ya. Nah, ini sudah selesai nih ya. Kita bisa blok. Lalu kemudian make a group ya. Setelah make a group, nah kita geser. Nah, sini. Ini sudah selesai ya, kita lihat aja.
Lalu untuk membuat ini, kita bisa samakan misalkan jaraknya ada spare ya. Oke, kita buat dulu. Nah, kita tarik ke sini, samain sama ini. Tarik, tidak full-full ya, cukup 10 cm didesain. Nah, seperti ini. Sudah jadi ya. Lalu kemudian setelah jadi ini, nah kita bisa membuat ini. Jadi klik kanan, name-nya namanya title box. Copy aja lah. Ya, oke, kita blok. Kita ini kan move to layer copy. Oke, ya. Setelah selesai file lalu save as template ya. Template-nya bisa dinamakan misalkan namanya adalah cop standar 1 A3. Nah, kita bisa simpan di template-nya di default template atau storyboard atau title block. Saya pakai di title block yang contemporary. Oke. Nah, setelah selesai ya, bisa kita close atau bisa kita panggil. Nah, ya. Ini file, kemudian close, lalu kita panggil file ya. Lalu new ya, lalu kemudian kita bisa title blocks. Kita lihat title block kita adanya di contemporary namanya cop. Ada nggak kok? Tidak ada kok. Oke, berarti kita close dulu ya. Close dulu, nah, baru close dulu ya. Nah, kemudian kita, sorry, oke, saya stop dulu. Ya, kita mulai lagi. Lanjutkan tadi ya. Cop yang sudah kita buat tadi, kita bisa panggil ya. Tadi pasti panggil nggak ada, jadi kita close dulu baru masuk lagi ke layoutnya. Nah, tadi itu ada cop standar, scope standar 1 A3. Nah, kita lihat di sini ada. Nah, klik sini. Ya, ini yang tadi setelah dibuka hasilnya ini ya. Nah, ini adalah layout yang bisa kita gunakan untuk tadi ya. Nah, di sini copy ini bisa dipakai untuk setiap halaman ya. Kita bisa lakukan penduplikasian kepada halaman yang dibuat ya dengan cara yaitu si copy-nya ini kan copy-nya sudah copy ya. Nah, di sini ada gambar kertas, nah bisa diduplikat, di double klik. Nah, bentuknya kertasnya seperti 2. Nah, nanti pada saat halaman berikutnya, maka ini akan terjaga posisinya. Jadi kita tidak perlu berubah lagi. Ya, nah seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan halaman di sini ya. Nah, sebelumnya jangan lupa kalau pastikan dulu klik kanan, ini move to layer, dia cop ya posisinya. Nah, kemudian kalau kita mau masukin model, nah kita bisa klik layernya, lalu kemudian kita ganti. Sini model ya. Supaya apa? Tidak merubah cop ya. Jadi biarkan copnya ada ya, jangan diedit dulu. Nah, untuk mengisi namanya nanti gampang, tinggal diisi menggunakan teks biasa ya, lalu kemudian atau bisa juga menggunakan auto text ya. Auto text itu contoh misalkan saya akan sorry ini masih pemilik ya. Ini harus diedit. Nah, oke. Nah, ini kita ganti sering. Namanya tuh kalau tidak salah judul. Tadi belum diganti. Coba kita cek dulu. Oke, masih sama ya. Nah, pertama misalkan kita mau mengganti judul ini. Nah, kita bisa judul ini kita namain nama halaman di sini supaya ada di sini. Caranya adalah pertama di sini bisa file, lalu dokumen setup ya, lalu kemudian kita file name atau page name ini ya. Page 1 namanya ya. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Page 1 itu nomor ya, file name mungkin ya, file name itu.
Date publish tanggal, date modifier perubahan, date grade-nya baru. Kita bisa coba page one. Oh ya, berarti file name aja ya. Page name. Page name ini page 1 ya. Coba nanti kita page name. Caranya bagaimana? Kita klik ini ya, lalu kemudian taruh objeknya di sini, text, lalu kemudian insert auto text page name. Nah, ketika kita pilih page name, maka yang muncul adalah page 1. Page 1 ini sesuai dengan nama di sini. Jadi saya namain misalkan di sini adalah Dena. Nah, maka di sini juga akan berubah ya gitu ya. Nah, tinggal kita berikan geser ya. Nah, kebetulan ini masih di dalam pop ya, karena ini masih di dalam pop. Nanti editnya di pop. Kalau mau model itu model. Oke. Coba kita luruskan dulu. Supaya apa kita luruskan? Supaya pembagiannya gampang. Mau di alignment atau mau di center. Nah, gini. Nah, seperti ini ya. Nanti di halaman berikutnya, nah page 4 nih. Nah, di sini bisa diganti nih. Namanya misalkan tampak depan. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mengganti ini ya. Nah, gini. Oke. Nah, sedangkan untuk nama klien, prinsipal arsitek, seperti misalkan saya akan masukkan nama arsiteknya. Bisa kita file ya, dokumen setup, lalu tambahkan custom text, misalkan namanya arsitek ya, namanya misalkan nama saya Nur Hidayah IAI misalkan. Lalu oke, terus nama, terus kemudian tambah lagi name lagi drafter ya, dengan namanya misalkan Maulana ya. Lalu ada lagi estimate misalkan, atau tadi ada prinsipal arsitek ya, prinsipal arsitek ya. Nah, ini bisa dipakai, namanya bisa diisi di sini misalkan NPA misalnya. Oke. Terus, nah kita bisa memulai dengan klik tadi kita ke arsitek dulu ya. Arsitek, text, insert auto text, nama arsiteknya mana ya? Ini arsitek ya. Nah, ini arsitek ya. Lalu prinsipal, nah ini sudah ada kan otomatis ya. Lalu kemudian ini prinsipal, text, insert, prinsipal arsiteknya siapa, lalu drafter sini, klik ya sini, drafter, lalu text, insert text, drafter. Nah, oke. Nah, setelah kita selesai men-setting ini, nah kita bisa geser-geser kalau mau buat disesuaikan, nanti tinggal besar huruf kecilnya, teksnya di sini kita ganti, misalkan jadi, nah ini juga sama, misalkan jadi 9, ini juga sama 9. Nah, terserah mau diedit di tengah atau tidak ya, tinggal diatur saja. Prinsip dasarnya adalah sama seperti di Word ya. Kita bikin textbook di Word. Nah, ini bisa alignment-nya diganti center. Ini juga sama, alignment-nya diganti center. Sudah. Maulana juga sama. Misalkan. Dipaskan ya seperti ini. Nah, kemudian teksnya diganti center. Oke, sudah selesai. Nah, apabila kita ingin mengganti nama arsiteknya, kita tidak perlu lagi repot mengedit. Jadi kita langsung begini, langsung pilih arsiteknya, misalkan arsiteknya namanya Bambang ya, Bambang. Misalkan. Nah, kita bisa close, langsung berubah di sini Bambang ya. Misalkan ada lagi apa drafternya mau diganti silakan ya. Ini manual ya. Nah, nanti skala terkait skala dan tanggal. Nah, ini tanggal harus ya. Nah, ini bisa diedit. Sorry. Nah, ini terkait di apa namanya layernya layer top ya. Kalau kita sudah masuk ke model baru nanti. Nah, seperti ini bikin membuat COP standar. Oke, itu saja video dari saya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.